Citius TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Citius TV, Ilmu Keolahragaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke, kali ini kita bersama narasumber kita, yaitu Karenadi Ointu, sebagai Ketua UKM yang mantan Ketua UKM, yaitu Ortom. Jadi di Muhammadiyah ini teman-teman, itu ada Ortom IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ada Tapak Suci. Ya, bela diri Tapak Suci. Jadi Karenadi ini kemarin berapa periode Karenadi? 2. Alhamdulillah kemarin 2 masuk. Ya, 2 periode. Dan bisa Karenadi jelaskan data diri Karenadi dan sekarang mahasiswa semester berapa dan jurusan apa? Baik, jadi sebelumnya saya Ronaldo itu. Saya di sini mahasiswa psikologi. Psikologi? Iya, mahasiswa psikologi semester 7. Semester 7. Oh, berarti ini tidak lama sudah mau wisuda. Selamat tahun baru. Dan keseharian dari Karenadi sekarang apa? Apakah mengejar proposal atau sudah selesai proposal atau bagaimana? Kalau untuk keseharian itu untuk saat ini semenjak lepas dari jabatan ketua UKM itu, untuk sekarang itu masih fokus untuk mengejar wisuda. Ya. Dengar-dengar ada edaran itu pendaftaran wisuda sampai 31 Januari. Oh, kalau untuk itu wisuda untuk angkatan yang kemarin. Oh, untuk yang kemarin. Berarti ini untuk mengejar wisuda di bulan Juni atau Juli. Oh, Juni atau Juli ya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa cepat tercapai. Dan kepemimpinan kemarin selesai Mubes. Di waktu itu Mubes tanggal berapa kemarin? Untuk Mubes sendiri itu kemarin tanggal 7 Januari. 7 Januari. Iya, tanggal 7 Januari itu selesai juga sudah SK dari kepengurusan pemimpin Tapak Suci sebelumnya. Oke. Jadi sekarang sudah ada yang terpilih. Iya, sudah terpilih. Oke. Jadi apa yang Karenadi rasakan setelah kepemimpinan selama 2 periode untuk memimpin di Ortom Muhammadiyah di Tapak Suci? Untuk perasaan sendiri itu pertama agak berat karena memang dari sekolah pun tidak pernah ada latar belakang organisasi. Tidak ada latar belakang organisasi. Iya, dan tiba-tiba diamanahkan langsung jadi ketua organisasi dan mengurus satu organisasi Tapak Suci yang kalau bisa dibilang itu beda lah dengan organisasi yang ada di kampus ini. Ya. Seperti itu, karena titik koordinasinya itu langsung dengan pimpinan daerah, pimpinan daerah, terus ada pimpinan wilayah juga, sama para petinggi-petinggi kampus. Ya, petinggi kampus. Jadi garis ini koordinatnya langsung lurus ke atas ya. Oke. Dan itu perasaan yang dirasakan selama memimpin. Dan prestasi-prestasi yang sudah didapatkan selama memimpin 2 periode ini bisa disebutkan. Kalau untuk prestasi sendiri itu dari Tapak Suci Unggul itu, yang pertama itu kami kemarin itu berhasil sukses menjadi tuan rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Cup yang kedua dan yang pertama. Iya, yang pertama dan yang kedua. Ya. Perlu diketahui bahwa Rektor Cup Unggul pertama itu 2019. Saya menjadi peserta waktu itu. Jadi saya belum jadi mahasiswa dan saya jadi peserta. Saya juga mendapatkan waktu itu medali emas waktu itu. Jadi sampai saya mengenal Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan sudah terselenggara dua kali. Dan kan kalau di silat itu ada kelas-kelasnya, ada kelas-kelas bidang-bidang kelas-kelas apa yang mendapatkan juara kemarin? Untuk di Rektor Cup 2 sendiri itu kami hanya dapat lebih khususnya di remaja, karena untuk kelas dewasa kemarin itu kekurangan atlet, dan memang untuk yang remaja itu sangat banyak kuota dari Tapak Suci Unggul. Jadi kemarin itu alhamdulillah prestasi kami di remaja itu
itu juara dua di kelas C remaja. Remaja. Dan juga waktu itu ada usia dini ya? Iya, untuk usia dini itu kami dari Tapak Suci Unggul itu alhamdulillah juara umum. Juara umum. Iya. Waduh, tepuk tangan juara umum kemarin. Dan itu prestasi. Dan setelah adanya prestasi itu, apakah ada apresiasi dari pimpinan atau bagaimana? Untuk apresiasi dari pimpinan itu kemarin kan masih kepemimpinan yang lama kan, pengurus. Oh ya. Iya, pengurus universitas yang lama. Jadi Prestasi yang lama. dan kemarin juga itu kan posisinya lagi ada wabah COVID. Oh iya. Iya, COVID. Iya, jadi tidak terlalu bagaimana. Jadi tidak terlalu antusias. Dan juga selama kepemimpinan waktu periode pertama, apakah perlengkapan Tapak Suci ini sudah lengkap atau masih serba mencari-cari atau masih menggunakan inisiatif sendiri untuk bisa berlatih atau bagaimana? Kalau untuk pada saat kepemimpinan saya yang pertama itu, untuk dari segi alat itu kami sangat jauh dari kata cukup. Jadi kami hanya mengandalkan alat yang seadanya. Jadi latihan itu hanya dengan satu patching saja. Dan memang untuk body sendiri itu hanya mengambil body dari tempat yang lain. Dari tempat yang lain, tetapi semangat untuk berprestasi itu ada dan bisa terwujudkan waktu Unggul Cup 1 itu kalau tidak salah ada Kak Ibrahim ya, Ibrahim Kiu itu dan Kak Rahmat. Ya, mereka perak, medali perak waktu itu. Dan Unggul Cup 2 juga sudah mulai alat-alatnya sudah mulai lengkap, ada coach, ada apa-apa. Sudah sekarang alat-alat apa saja yang sudah ada? Kalau untuk sekarang alhamdulillah di kepemimpinan saya yang kedua itu sudah ada tambahan patching 2. Ya, patching 2. Terus sama ada total kun kerucut sama kun mangkok itu, ya. Itu ada sekitaran 20 jadi 40. Terus ada tambahan 1 buah body, terus ada 2 buah golok, dan alhamdulillah lagi kemarin dapat 1 patching lagi yang kecil. Jadi total ada 3 patching yang sekarang di Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Oke. Jadi alat-alatnya sudah mulai memadai. Sudah mulai memadai. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau calon mahasiswa baru yang ingin masuk di kampus dan bingung dan ingin meningkatkan prestasi lewat pencaksilat, tenang saja. Di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ada unit kegiatan mahasiswa dan tentunya itu Orto Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Tapak Suci. Di situ kita bisa berprestasi dengan adanya pencaksilat dan bisa langsung dinaungi oleh pencaksilat. Jadi teman-teman tidak perlu ragukan. Dan apakah kan biasanya silat itu identik dengan matras? Iya. Apakah matras itu sudah ada sekarang atau belum ada? Kalau untuk matras sendiri itu kemarin kan sempat mau dianggarkan. Hanya saja memang untuk penganggaran matras itu bukan biaya yang sedikit. Jadi per 1 kotak saja itu bisa 100 lebih, atau hampir 200.000 per 1 kotak itu. Jadi mungkin untuk matras itu nanti dianggarkan di ketua pemimpinan yang baru, ketua UKM yang baru, biar nanti mereka yang meneruskan untuk menganggarkan kembali itu untuk matras, agar latihan di Tapak Suci Unggul sendiri itu lebih maksimal lagi. Dan tentunya pelatih yang melaksanakan latihan untuk anak-anak didik di sini itu memang yang sudah biasa mengatakan atlet untuk berprestasi. Nama pelatihnya? Untuk nama pelatihnya itu kami di Tapak Suci Unggul itu Kaseftian. Ya, ada Kaseftian. Jadi teman-teman tidak perlu ragukan, nanti teman-teman bingung, siapa ya? Nanti saya dilatih siapa, oleh siapa, tenang saja. Di sini sudah ada pelatihnya dan sudah disiapkan wadah untuk teman-teman. Itu juga yang mungkin teman-teman yang akan masuk di Unggul ini bingung untuk
mengapresiasikan diri, dan itu menjadi pertanyaan mungkin di benak mereka akan bertanya-tanya. Itu menurut Kardinal bagaimana? Apakah tetap akan diapresiasi oleh pimpinan dan tetap akan disupport walaupun nantinya Kardinal sudah tidak menjadi mahasiswa, tetap akan juga menjadi support? Bagaimana menurut Kardinal? Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung bersama kami itu, jadi tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan apresiasi dari orang-orang. Kami siap untuk mengapresiasi teman-teman dan membantu teman-teman untuk berprestasi, biar nanti teman-teman itu biar nanti pimpinan yang melihat langsung untuk teman-teman ketika saat berprestasi. Jadi mungkin ketika di bawah mungkin belum kelihatan, pelan-pelan terus naik, akhirnya terdengar kabar bahwa salah satu atlet dari Tapak Suci itu mendapatkan juara gitu. Kemarin kan ada yang sudah berprestasi, ada yang dipotong SPP-nya. Maksudnya dipotong SPP-nya maksudnya diberikan apresiasi, itu 50% atau 75% atau 100% gratis atau 50% malah setengah berbayar. Jadi harapan-harapan Kardinal di ke depan itu bagaimana? Untuk harapan sendiri itu terlebih khusus untuk pengurus Tapak Suci yang selanjutnya itu tetap berusaha untuk mewadahi teman-teman mahasiswa yang ingin aktif dalam bidang pencaksilat, bantu mereka agar bisa berprestasi, walaupun itu prestasi hanya sebatas antar universitas dan antar daerah yang ada di Gorontalo mungkin, dan bisa jadi ketika semua itu selesai bisa tembus sampai nasional. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu jangan takut, kami di Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu terbuka dengan mahasiswa yang ingin bergabung bersama kami dan ingin latihan bersama kami. Jadi jangan pernah takut untuk berprestasi, karena setiap orang punya hak untuk bisa berprestasi. Kemarin itu kalau tidak salah ada dari mahasiswa dari Ortom Tapak Suci itu yang lolos Porprov. Iya. Ya, namanya siapa kemarin? Kalau untuk kemarin itu alhamdulillah kami dari Tapak Suci Unggul itu mengutus satu orang kemarin, alhamdulillah dia lolos seleksi Porprov di Kabupaten Gorontalo. Itu dia kemarin juara 1 di kelas C. Iya. Seleksi juara 1 dan alhamdulillah dia tembus di Porprov, walau mungkin hanya berhenti sampai semifinal. Ya. Berarti sudah juara 3 waktu itu. Waktu kemarin itu dia hanya kalah tipis dari lawannya yang satu dari Kabupaten Gorontalo Utara. Oke, jadi teman-teman tidak usah perlu ragu, karena nanti teman-teman bukan hanya antar mahasiswa saja atau di dalam kampus itu sendiri, tetapi teman-teman pasti akan dicari. Contohnya kemarin mengutus berapa orang yang ikut seleksi? Untuk seleksi itu ada sekitaran 10 orang. Nah, yang ikut seleksi untuk Porprov itu ada 10 orang untuk seleksi untuk jadi atlet Kabupaten Gorontalo, dan yang lolos itu baru 1. Jadi teman-teman tidak perlu ragu bahwa teman-teman itu akan selalu diberikan wadah, diberikan yang terbaik untuk bisa mengikuti ajang-ajang event-event kejuaraan. Dan juga sekarang setelah adanya ketua yang baru sudah memprogramkan mungkin hal yang ke depan lagi, apalagi mempersiapkan untuk event-event, karena kita sekarang sudah berada di fase-fase sudah tidak covid lagi kayak kemarin. Kalau kayak kemarin mungkin pertandingannya pakai sistem yang tertutup. Ya, sistem tertutup mungkin ya. Tapi kalau sekarang sudah terbuka dan sudah mulai banyak event-event kembali. Oke, jadi satu kata untuk Ortom Tapak Suci di Muhammadiyah. Satu kata untuk Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Gorontalo: dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Waduh, itu adalah kalimat yang ini. Bagaimana format Tapak
Tapak Suci. Oh, begini hormat Tapak Suci. Oke. Jadi terima kasih Kak Renaldi sudah bergabung di Citius TV dan tentunya kami sangat berterima kasih karena narasumber kita yang sangat membuat kita bersemangat untuk selalu berprestasi walaupun banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan, entah itu alat-alat kurang lengkap atau bagaimana, tapi semangat untuk berprestasi untuk latihan itu tetap ada. Terima kasih Kak Renaldi sudah hadir di Citius TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Renaldi, kalau saya katakan ikor, sama-sama kita katakan hebat. Ikor Hebat. Oke, terima kasih Kak Renaldi. Citius TV.